apa itu APBN, fungsi, serta manfaatnya? Jadi teman-teman, APBN itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rancangan keuangan tahunan yang menyatakan perencanaan pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja fungsi dari APBN itu? Jadi, fungsi dari APBN itu ada 6. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yang dimana sebagai dasar pelaksanaan pendapatan belanja negara dan mempertanggungjawabkan pada masyarakat. Yang kedua yaitu perencanaan, yang dimana sebagai pedoman perencanaan dan pengelolaan kegiatan pemerintahan. Yang ketiga yaitu pengawasan, yang dimana sebagai tolak ukur untuk mengawasi dan mengelola pemerintahan dengan ketentuan. Yang keempat yaitu alokasi, sebagai meningkatkan efisien dan efektivitas dan juga pembangunan infrastruktur. Yang kelima yaitu ada distribusi, yang dimana untuk menjaga keadilan dan kesetaraan pembangunan. Yang keenam yaitu stabilisasi, yang dimana menjaga pembangunan fundamental perekonomian. Ada pula manfaat dari APBN, ada 5. Yang pertama yaitu mendukung pembangunan nasional. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas negara dan ekonomi. Yang keempat yaitu menjamin transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima yaitu menjaga keadilan dan kesetaraan. Nah, jadi teman-teman semuanya, salah satu program yang dibiayai oleh APBN adalah program Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan evolusi dari gagasan revolusi fikih yang dicetuskan oleh Bapak Prabowo Subianto sejak tahun 2006. Nah, jadi teman-teman semuanya, program ini awalnya hanya berfokus pada pemberian susu gratis. Namun, kini program tersebut berkembang menjadi inisiatif komprehensif dalam mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia. Nah, sekarang fokus sasarannya sudah diperluas kembali. Tidak hanya anak-anak sekolah yang mendapatkannya, namun balita, ibu menyusui, dan juga ibu hamil juga bisa mendapatkannya loh. Nah, jadi teman-teman, secara operasionalnya program ini sudah diimplementasikan secara resmi sejak 6 Januari 2025 sebagai salah satu prioritas nasional. Pada tahap awalnya, ini sudah tersebar pada 190 titik yang ada di 26 provinsi di Indonesia. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya kolektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Nah, teman-teman perlu tahu nih bahwa dalam pelaksanaan dan operasionalnya, MBG atau Makan Bergizi Gratis utamanya didanai oleh APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan melalui Badan Gizi Nasional yang mencakup biaya infrastruktur dapur dan bahan baku pangan. Nah, dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pihak ketiga loh, seperti yayasan sebagai pengelola operasional yang fleksibel, serta sektor swasta dan UMKM sebagai pemasok bahan logistik. Kolaborasi ini juga didukung oleh dana desa, koperasi, dan juga CSR perusahaan untuk memperkuat nilai pasok lokal dan memastikan keberlanjutan pendanaan di luar anggaran negara. Jadi, total anggaran biaya program Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2026 yaitu 268 triliun hingga 335 triliun yang alokasinya meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 71 triliun. Nah, besaran ini digunakan untuk membiayai makan bagi sekitar 82 hingga 9 juta penerima manfaat dengan estimasi rata-rata 15.000 per porsi. Nah, jadi setiap unit satuan pelayanan atau SPPG diperkirakan membutuhkan investasi 500 juta hingga 1 miliar. Biaya ini mencakup renovasi dan pembangunan dapur umum serta pengadaan alat dapur atau alat masak standar industri seperti kompor besar, alat sterilisasi, dan pendinginan bahan pangan. Jadi kesimpulannya ialah MBG memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan dasar masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat. Namun MBG juga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, yaitu memberikan lapangan kerja bagi para pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
masyarakat. Keberhasilan program ini bergantung pada menyelaraskan pembangunan dengan nilai lokal, memastikan pemanfaatan distribusi yang adil, dan menerapkan prinsip berkelanjutan agar dampak positif dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dari APBN untuk anak bangsa sehat, cerdas, berdaya.